Selamat pagi untuk kita semua pada hari ini, bertempat di Zoom virtual dalam kegiatan debat bahasa Indonesia dengan musik intoleransi di sekolah dapat memicu radikalisme. Dalam debat hari ini terdiri dari 3 tim, yaitu tim afirmasi, oposisi, dan tim netral. Dan sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib debat kita pada hari ini. Sebagai berikut, yang pertama adalah perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit, dapat diwakili pada pembicara pertama atau tiap peserta dalam satu tim memperkenalkan diri. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik yang masing-masing tim memiliki waktu bicara selama 1 menit. Yang ketiga, pernyataan permasalahan masing-masing tim dengan durasi waktu maksimal 1 menit. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah kesimpulan atau argumen penutup. Baik, kita masuk pada poin yang pertama adalah perkenalan. Kepada tim afirmasi, kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri selama 1 menit. Perkenalkan, saya Stephanie dari tim afirmasi. Saya Selenjenko dari tim afirmasi. Hai, saya Tadio dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Sarah Haninditya dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Santa Agatha dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Kepada tim oposisi, kami persilakan. Perkenalkan, saya Wardah Bintang dari tim oposisi. Perkenalkan, saya Setiaisa Hasibuan dari tim oposisi. Saya Timothy dari tim oposisi. Perkenalkan, saya Samuel Ambarita dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Teddy Lamsyah dari tim oposisi. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir adalah dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Suci Saisa dari tim netral. Nama saya Riansyah dari tim netral. Perkenalkan, saya Santa Dini Elizabeth dari tim netral. Baik, demikianlah perkenalan dari masing-masing tim. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua adalah penyampaian pernyataan topik yang masing-masing tim memiliki waktu bicara selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi, waktu dan kesempatan diberikan. Intoleransi merupakan benih dari segala jenis masalah yang timbul. Radikalisme adalah salah satu contohnya. Intoleransi sendiri merupakan sikap penolakan untuk menerima adanya perbedaan di mana hal ini merupakan pertentangan terhadap sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Di era perkembangan digital ini, resiko anak-anak mengetahui sikap intoleransi semakin besar. Penyebab utamanya yaitu penggunaan media sosial. Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, salah satunya lingkungan sekolah. Dengan ini, kami dari tim afirmasi menyatakan setuju pada mosi hari ini, yaitu intoleransi di sekolah dapat memicu radikalisme. Kami berikan kesempatan kepada tim oposisi untuk memberikan argumennya. Waktu dan tempat diberikan. Di sekolah, intoleransi memang dapat terjadi, tetapi bukan berarti akan memicu radikalisme. Ada pembelajaran yang diberikan kepada siswa agar tidak terpengaruh radikalisme. Peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam hal membimbing siswa. Siswa diajarkan agar bisa menghormati dan menghargai sesama, serta diajarkan agar tidak berbuat kekerasan yang bisa memicu sikap radikal. Siswa diajarkan agar bisa menghormati dan menghargai sesama semenjak menempuh pendidikan taman kanak-kanak agar terbentuk karakter yang memiliki rasa toleransi yang kuat. Dengan ini, kami dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi yang ada, yaitu intoleransi di sekolah dapat memicu radikalisme. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua adalah penyampaian permasalahan. Dan masing-masing tim juga memiliki waktu berbicara selama 1 menit. Dimulai dari tim afirmasi, waktu dan kesempatan diberikan. Banyak penyebab intoleransi dapat terjadi di sekolah. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya kesadaran akan toleransi dari anak itu sendiri. Tentu saja ketika berada di lingkungan sekolah, bentuk perbuatan intoleransi masih dalam skala kecil. Namun masyarakat sering menganggap hal itu adalah biasa karena anak kecil, tanpa menyadari bahwa dampak yang dihasilkan dapat berpengaruh pada masa depan sang anak dan bahkan kepada lingkungan sekitar. Intoleransi ini juga dapat menjadi lebih bahaya ketika sudah menyangkut masalah mencemooh, mencelah, atau bahkan menggunakan hal yang menyangkut fisik seperti kekerasan untuk menunjukkan kepuasan tersebut. Tindakan seperti itu tentu saja tidak dapat dimaklumi begitu saja dengan alasan bahwa umur yang masih sangat belia dan harus ada penegasan bahwa hal itu salah untuk dilakukan. Dengan demikian, kami dari tim Pro menyatakan setuju dengan mosi kita hari ini, yaitu sikap intoleransi di sekolah dapat memicu radikalisme. Terima kasih. Langsung saja pada tim oposisi menanggapi dari tim afirmasi, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan fakta dan data yang terjadi di lapangan, 87% dari 5.000 pelajar menggunakan media sosial. Maka dari itu, media sosial adalah suatu faktor dapat memicu toleransi sampai pada radikalisme. Dua contoh yang membuat toleransi di sekolah tidak memicu radikalisme. Pertama, adanya regulasi dari Kemendikbud, pembelajaran inklusif dan toleran. Dua, adanya sanksi tegas kepada pelaku intoleransi di sekolah. Maka dari itu, tim oposisi menyimpulkan bahwa intoleransi di sekolah dapat memicu radikalisme tidak benar seperti yang disampaikan oleh tim Pro sebelumnya, melainkan sekolah garda terdepan menangkal sikap intoleransi maupun radikalisme. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada tim netral untuk memberikan argumennya. Waktu dan kesempatan diberikan. Jadi, menurut ahli Alamsyah menyatakan bahwa intoleransi merupakan tahap awal atau dasar sebelum melakukan tindakan radikalisme. Isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang merajalela di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal seperti agama, ekonomi, ataupun pendidikan, tetapi ada faktor lain yang berperan atau memicu terjadinya intoleransi dan radikalisme tersebut. Jadi menurut kami,
bahwa orang yang intoleran tidak selalu menjadi radikal, tetapi hampir pada umumnya orang-orang yang radikal termasuk orang-orang yang melakukan tindakan terorisme. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada poin sesi tanya jawab. Kepada tim oposisi bertanya kepada tim afirmasi dengan maksimal waktu 30 detik. Kepada tim oposisi, waktu dan kesempatan diberikan. Oke, pertanyaannya, jika intoleransi dapat dihindari atau mungkin dapat dihilangkan, apakah radikalisme masih mungkin terjadi? Terima kasih pertanyaan dari tim oposisi dan langsung saja dijawab oleh tim afirmasi dengan maksimal waktu menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Hai, jadi terima kasih kepada Bang Wesley atas pertanyaannya, baik sekali. Nah, jika intoleransi dapat dihilangkan, jika kita sendiri tidak dapat memastikan apakah dapat dihilangkannya radikalisme, walau dihilangkannya intoleransi, karena belum pernah terjadi pada masa manusia. Namun dapat kita lihat pada mencontoh negara-negara maju yang pada pola pikirnya adalah negara yang toleran, mereka tidak terdapat banyak sekali tindakan-tindakan yang berpusat pada pemikiran yang radikal seperti negara kita ini. Baik, terima kasih dari tim afirmasi. Sekarang dari tim afirmasi memberikan pernyataan. Terima kasih moderator. Namun, bukankah bibit-bibit radikalisme dapat masuk ke lingkungan sekolah karena kebanyakan sekolah kurang mampu mencegah dan membiarkan anak-anak mendapat pemahaman radikalisme, yang dimana pemahaman tersebut dapat memengaruhi cara berpikir siswa maupun guru. Terima kasih. Sudah dijawab oleh tim afirmasi, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan diberikan dari rekan tim kami, tim afirmasi. Menurut kami ingin memberikan sebuah pertanyaan panduan. Apakah menurut rekan tim kami, rekan sejawat kami tim afirmasi, apakah guru di sekolah sekarang ini memang dapat menjamin setiap anak didiknya tidak terpengaruh unsur radikalisme, terkhusus radikalisme agama? Mengingat bahwa setiap orang di zaman teknologi sekarang ini masih bisa mengakses informasi dari berbagai sumber yang menyatakan bahwa informasi-informasi tersebut merupakan informasi-informasi positif yang bisa membantu setiap siswanya untuk berpikir positif. Informasi positif itu juga akan membantu pola pikir setiap siswa untuk dapat menghindari unsur-unsur radikalisme yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih dari tim oposisi. Sekarang kami berikan kesempatan kepada tim netral untuk memberikan pendapat. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Radikalisme dan intoleransi seringkali berasal dari pemahaman yang tidak sesuai atau keliru yang biasa disebut sebagai miskonsepsi, prasangka atau asumsi yang subjektif dan tidak punya dasar yang kuat, atau dengan kata lain sering disebut sebagai stereotyping. Dalam hal ini, seharusnya kita menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan antar suku, ras, serta agama dan keyakinan maupun gender. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada tim netral, pembicara kedua akan berikan kesempatan. Menurut kami, lingkungan keluarga selayaknya menjadi tempat strategis untuk menanamkan dasar-dasar pemikiran yang damai, toleran, dan ramah pada anak. Sebab keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang akan sangat mempengaruhi terbentuknya watak, mental, karakter seorang anak. Orang seharusnya paham salah satu faktor penyebab pemikiran radikal keagamaan adalah pemahaman agama yang sempit. Sehingga orang tua dapat berupaya menanamkan pemahaman agama yang damai pada anak-anaknya, yaitu adanya kerjasama dengan pemuka agama, guru agama, dan pihak-pihak yang lain yang dapat percaya untuk memberikan pemahaman agama yang benar pada anak-anaknya. Orang tua dapat ikut berperan mengayomi anak-anak untuk mempertahankan nilai-nilai toleransi dan tenggang rasa yang menjadi nilai pemersatu masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Terima kasih. Yang terakhir adalah argumen penutup. Kami berikan kesempatan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan argumen penutupnya. Waktu dan kesempatan diberikan. Terdapat salah satu contoh intoleransi di sekolah, salah satunya adalah pemaksaan pemakaian hijab bagi siswa non-muslim di sebuah sekolah. Nah, menurut kami, salah satu faktor intoleransi terjadi di sekolah itu bukan hanya semata-mata berasal dari siswa yang terdoktrin dari lingkungan ataupun kurangnya pembelajaran dari orang tua. Akan tetapi warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, staf, dan lain sebagainya, harus memiliki paham mengenai intoleran juga, dan mereka semua harus inklusif, terbuka, dan anti-diskriminasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen penutup dari tim kontra. Waktu dan kesempatan diberikan. Intoleransi menjadi hal yang sangat dibicarakan di Indonesia. Karena pada faktanya, di mana terdapat banyak perbedaan, di situ pula terjadi sikap menerima apapun menolak perdebatan tersebut. Wujud dari berbagai penolakan terhadap adanya perdebatan yang salah satunya adalah toleransi. Makanya, toleransi ini cukup berkembang di segala kalangan, tak sedikit yang menunjukkan rasa intolerannya di berbagai cakupan lingkungan bermasyarakat. Kata intoleransi pernah menjadi trending topik yang sering dibicarakan di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang besar terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, etnik, budaya, dan adat istiadat lainnya. Di balik kekayaan negeri ini, tak dipungkiri bahwa bangsa ini juga harus menerima kenyataan untuk menghadapi kasus intoleransi setiap harinya. Dan sebagai argumen penutup, mari kita dengarkan argumen dari tim netral. Pada tim netral, waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih. Dalam mencegah radikalisme, keluarga memegang peran paling penting karena merupakan lingkungan yang terdekat bagi seorang anak. Karena anak itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga,
dan dikatakan sebagai lingkungan pertama karena di lingkungan keluarga lah anak dilahirkan dan dalam keluarga lah sang anak pertama kali berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak ada dalam keluarga. Orang tua sangat berperan dalam pembentukan kepribadian yang baik untuk anaknya. Mereka lah orang pertama yang memberikan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan si anak dan juga memberikan norma dan mengajarkan tentang pergaulan bagi anaknya. Terima kasih. Dan di penutup argumen, di sini saya akan menjelaskan untuk mencegah masuk dan berakarnya paham radikalisme dalam diri anak, orang tua tuh harus mempunyai peran yang kuat dalam kehidupan anak. Nah, ada beberapa cara yang harus dilakukan para orang tua untuk mencegah masuknya ajaran ekstrem dan radikal pada anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 cara dan sebenarnya masih banyak lagi cara. Nah, di sini tapi untuk menghemat waktu saya akan menjelaskan 5 cara saja. Yang pertama adalah memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Yang kedua, memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada anak tentang bahayanya gerakan radikalisme. Yang keempat, memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrim. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Demikianlah rangkaian debat kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mewakili kelompok 6 memohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.